Kita semua pasti pernah ngerasain hal ini. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, stuck di tempat, dan nggak tahu gimana cara keluar. Dunia di luar terasa cepat banget bergerak, tapi kita cuma berdiri diam nonton semuanya lewat begitu aja. Perasaan kayak gini sering kita labeli sebagai malas. Tapi, apa sesimpel itu? Banyak orang ngerasa dirinya malas karena membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apalagi di media sosial. Semua orang kelihatannya produktif, bahagia, dan sukses. Sementara kita, bangun aja susah. Tekanan untuk selalu produktif dan punya pencapaian terus-menerus bisa bikin stres dan ngerasa gagal. Belum lagi ekspektasi kita terhadap diri sendiri. Yang tinggi banget kalau nggak tercapai, kita langsung ngerasa nggak berguna. Alasan lain kenapa kita ngerasa malas adalah karena kita nggak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mungkin kita ngerasa nggak cukup kerja keras, atau nggak melakukan hal-hal yang katanya akan bikin kita sukses. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang orang lain anggap penting, padahal belum tentu itu tujuan yang benar-benar kita mau. Dan ketika hidup kita nggak selaras dengan tujuan yang sebenarnya, itu bisa bikin kita ngerasa stuck. Tapi sebenarnya, malas itu nggak selalu tentang kemauan yang lemah. Ada faktor psikologis yang cukup rumit di baliknya. Motivasi punya peran besar di sini. Apa sih yang bikin kita pengen bangun dan bertindak? Buat sebagian orang, motivasinya karena takut gagal. Buat yang lain, karena pengen ngerasain pencapaian. Teknologi juga berpengaruh. Notifikasi, scroll TikTok, dan gangguan lainnya bikin kita susah fokus. Otak kita secara alami nyari kesenangan instan, dan itu bikin kita sulit ngerjain tugas yang butuh waktu panjang dan energi besar. Faktanya, yang sering kita sebut malas mungkin bukan malas, tapi burnout. Tanda kalau kita terlalu lelah atau fokus pada hal yang salah. Mungkin tubuh kita cuma minta istirahat, atau kita butuh evaluasi ulang prioritas hidup. Kalau kita berhenti sejenak dan mulai lihat apa yang sebenarnya penting, kita bisa mulai ubah hidup ke arah yang lebih bermakna. Yuk kita simpulkan. Tadi kita bahas gimana tekanan sosial dan ekspektasi pribadi bisa bikin kita merasa malas. Kita juga udah gali sisi psikologis dari malas itu sendiri, tentang motivasi, teknologi, dan kesenangan instan. Dari sini kita bisa lihat, bisa jadi kita bukan malas, tapi lagi butuh arah yang jelas. Kalau kamu pernah ngerasa bergumul dengan rasa malas, ceritain pengalamanmu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen mulai lebih produktif, tonton video selanjutnya, aku bakal bagiin tips-tips simple buat bantu kamu bangkit dan bergerak.